Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akhirnya merealisasikan keinginannya untuk menghapus aturan 3-in-1 yang selama ini diberlakukan untuk kendaraan roda 4 yang memasuki kawasan Gatot Subroto dan Jenderal Sudirman pada jam kerja. Aturan yang sedianya dibuat untuk mengurai macet di ibu kota dan sudah diterapkan lebih dari 5 tahun ini, mulai hari ini akan diuji coba untuk dihapuskan. Pemprov DKI beranggapan aturan 3-in-1 ini tidak efektif dan justru menimbulkan masalah baru dengan menjamurnya joki 3-in-1. Uji coba penghapusan 3-in-1 ini akan berlaku selama 2 minggu. Di lain pihak, Pemprov DKI Jakarta mempercepat penerapan Electronic Road Pricing atau ERP. Sebagai langkah awal, Ahok akan mengambil alih seluruh pembangunan ERP tanpa mengikut sertakan pihak swasta. Kalau kita terikat sama swasta harga sekian, mau nggak dia turunin harganya? Nggak mau dong. Kalau saya kan ERP bukan hanya buat cari uang, ini buat mengatur lalu lintas. Kita bisa aja gratisin, kalau sini kosong, mau gratisin supaya penuh. Kita bisa atur. Kalau swasta, dia bisa-bisa berantem sama kita, dia nggak mau turunin harga. Ahok menjelaskan, tarif sistem ERP ini nantinya akan disesuaikan dengan kesibukan lalu lintas yang ada. Pemprov berjanji tidak mencari retribusi dari jalan berbayar ini, melainkan untuk sekedar mengatur lalu lintas di ibu kota. Dari Jakarta, Fahmi Diwistrisno, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Paramita Sumantri dan langsung dari Jalan Gatot Subroto. Sudah hampir pukul 8 pagi pemirsa, artinya sudah hampir 1 jam uji coba penghapusan sistem 3-in-1 diberlakukan. Kalau berdasarkan pandangan saya sejak pukul setengah 7 pagi di wilayah Jalan Gatot Subroto ini sampai pukul 8 pagi hari ini terlihat kendaraannya sudah semakin padat. Ya, kemudian jalur mobilnya pun sudah agak lambat karena memang banyak kendaraan yang melintas di wilayah sini. Nah, seberapa jauh kemudian pantauan hari pertama uji coba penghapusan sistem 3-in-1 ini? Saya sudah bersama dengan AKBP Budianto, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Budianto. Pak Andriansa juga Kadisub DKI Jakarta. Selamat pagi. Sudah putar-putar pagi hari ini ya, Pak ya? Saya ke Pak Budianto dulu deh, Pak. Kalau berdasarkan pantauan Bapak nih, sudah hampir 1 jam diberlakukan penghapusan ini. Dari Jalan Gatot Subroto saja sampai menuju ke wilayah Tamrin, Sudirman, pantauannya padat, Pak? Ya, tadi mungkin sudah ngobrol-ngobrol ya. Memang bahwa 3-in-1 ini kan sudah dilaksanakan sudah cukup lama. 23 ya. tahun, Pak Budi ya. Sudah cukup lama. Ini saya kira merupakan suatu penjabaran daripada pola transportasi makro, artinya adalah masalah pembatasan lalu lintas gitu. Sehingga 3-in-1 merupakan penjabaran daripada itu sendiri. Memang sesuai dengan pemantauan saya, kebetulan saya orang lapangan juga. Pada saat sudah diberlakukan 3-in-1 memang ya sedikit ada mengurangi volume kepadatan di sepanjang Sudirman Tamrin. Walaupun kita tidak menutup mata juga ada suatu dampak sosial berupa mungkin joki, termasuk mungkin penyimpangan hukum yang lainnya. Pak Budi, setiap hari kan Pak Budi berada di lapangan nih ya. Khusus untuk hari pertama ini saja masih banyak nggak joki-joki di sejumlah titik-titik pintu masuk kawasan 3-in-1? Saya sudah keliling-keliling memang pengamatan secara empiris ya. Di sepanjang ini Gatot Subroto. Pada saat diberlakukan 3-in-1, ini joki-joki udah luar biasa sepanjang ini. Kemudian kalau kita lihat daripada peningkatan volume, memang ada peningkatan situ. Ada peningkatan. Lebih banyak artinya terjadi pada hari ini di kawasan 3-in-1 meningkat. Kalau kita bandingkan dengan pada saat 3-in-1 diberlakukan. Ada petugas barangkali yang bersiaga di sejumlah titik uji coba ini, Pak Budi? Sebenarnya kita supaya uji coba ini berjalan secara alamiah, kemudian nanti hasil analisa dan evaluasi juga mungkin mendekati objektif sebagai dasar untuk menentukan apakah 3-in-1 berlanjut atau tidak. Ya memang kita dalam rangka pemantauan ini tetap kita gunakan dengan tenaga yang biasanya tugas-tugas rutin. Memang kita menyiapkan juga beberapa tenaga yang kita standby-kan di pos misalnya di pos Bundaran Senayan, kemudian di Semanggi juga, kemudian di Bundaran HI sama di Patung Kuda. Ini dalam rangka nanti seandainya mungkin terjadi suatu kepadatan yang signifikan luar biasa, kita turunkan. Kalau memang terjadi kepadatan nih Pak Budi ya, di jam-jam tertentu uji coba hari ini, akan ada pengalihan arus, barangkali masyarakat harus menuju kemana? Ya, itu sudah pastilah. Kalau seandainya mungkin nanti terjadi kepadatan yang luar biasa, kita akan melakukan suatu tindakan diskresi kepolisian. Antara lain ada mungkin alih arus apa dan sebagainya. Kita akan melihat situasi perkembangan di lapangan. Tapi sejauh ini aman? Sejauh ini masih berjalan seperti biasa. Oke, baik. Pak Andri, hampir 23 tahun ya? 22 tahun 3-in-1 diberlakukan. Evaluasi dipertanyakan. Sebenarnya ada tidak sih ini evaluasi dari 3-in-1? Ya memang
3 in 1 itu ya, 3 in 1 itu ya, program itu dilaksanakan ya untuk yang mengendalikan lalu lintas yang sifatnya sementara. Karena memang pengendalian lalu lintas itu kita sudah ada yang namanya pola transportasi makro. Di situ kita punya 3 strategi. Yang pertama peningkatan angkutan umum, yang kedua pembatasan lalu lintas, yang ketiga peningkatan sarana jalan. Nah, ketiga strategi ini harus beriringan, harus terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau seumpamanya ini sudah berjalan, mau tidak mau, ya program 3 in 1 ini harus dihapuskan. Nah, memang ya kita nggak ngerti, ya. Tapi kita nggak usah ngeliat yang lalu lah. Yang jelas, ya kita sini pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini ya bertekad ya untuk melaksanakan pola transportasi makro itu. Ya itu loh. Nah, kita akan meningkatkan layanan angkutan umum. Ya kita akan tambah nih bus-bus daripada busway. Termasuk hari ini kabarnya juga ditambah ya Pak Andri ya? Yang tadinya rent off untuk koridor 1 itu sekitar 80 bus. Kita sekarang kita push sampai 127 bus. Artinya masyarakat tidak perlu harus menunggu lama bis? Ya, sebenarnya kalau seumpamanya itu juga demikian. Ya, kedua, di samping kita menyiapkan kendaraan bus di koridor busway, kita juga menyiapkan bus reguler, yaitu 20 yang di kiri. Dan itu semuanya gratis. Dan kita juga sudah siapkan angkutan-angkutan bus sekolah. Karena kebetulan kan sekarang ini lagi libur nih. Ya, jadi volume bukan libur ya, baru SMA aja ya, yang lain masih masuk. Tapi volume anak sekolah berkurang. Lagi pula kalaupun nantinya ke depannya juga kan anak sekolah itu jam 6:30 selesai. Sedangkan jam 7 sampai jam 10 itu penerapan penghapusan 3 in 1. Ini kita bisa lakukan ya untuk membantu masyarakat yang melakukan aktivitasnya dengan menggunakan bus sekolah, itu pun dengan gratis. Itu upaya-upaya kita dalam mengantisipasi melonjaknya ya arus lalu lintas di kawasan 3 in 1 yang memang sekarang kita lakukan uji coba untuk penghapusannya. Pak Andri, meskipun baru hari pertama belum bisa jadikan patokan standar apakah ini akan terus berlanjut atau dihentikan dan lain sebagainya. Tapi melihat dari 1 jam terakhir ini saja, Anda melihatnya ini efektif atau tidak sih 3 in 1 ini? Kan 3 in 1 dihapuskan dan tidak dihapuskan, saya katakan dari awal tidak efektif. Tapi melihat uji coba, ada kemacetan, tadi peningkatan volume kendaraan juga. Belum tahu juga. Jadi begini, setelah uji coba, kita setiap hari akan melakukan evaluasi. Besok kita akan melakukan evaluasi, ya, termasuk di dalamnya kita nanti kalau setelah dari uji coba ini apa yang akan kita lakukan. Ya, nah kita sudah kaji. Ya sebenarnya sebelum uji coba ini kita sudah melakukan kajian-kajian FGD ya kedepannya nanti sambil menunggu penerapan IRP berjalan kita bisa nanti kita terapkan ganjil genap. Nah berkaitan dengan ganjil genap itu ujungnya adalah solusi. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai solusi apa nih kira-kira memang kalau 3 in 1 ini benar-benar dihapuskan. Kita kembali kita jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali saat lagi pemirsa. Dengan Pak Budianto dan juga Pak Andriansyah. Saya ke Pak Budianto terlebih dahulu deh. Kalau memang nanti ya, memang 3 in 1 ini akan benar-benar dihapuskan Pak Budi, seperti apa kira-kira implementasinya? Karena kita tahu ya ketika 3 in 1 diberlakukan, joki-joki masih banyak Pak. Kemudian kriminal ada, eksploitasi anak juga ada. Apa kemudian kedepannya nanti? Gini, sebenarnya karena kemarin memang faktor penegakan hukum memang kurang maksimal. Sebagai contoh misalnya, bahwa joki itu juga diatur juga dalam Perda nomor 8 tahun 2007, bahwa seseorang itu tidak diperbolehkan menawarkan jasa sebagai joki. Kemudian pengendara kendaraan bermotor tidak boleh juga menggunakan jasa joki itu sendiri. Apa kendala kurang maksimalnya Pak Bu? Ya itu, karena belum ada keberanian ini sebagai leading sektornya, itu harusnya Satpol PP untuk melakukan penegakan berkaitan masalah perda. Tapi berkaitan masalah rambu-rambu, kita sudah cukup banyak. Penegakan hukum terhadap masalah tripan saya kira sudah cukup banyak. Karena berdasarkan rambu-rambu. Nah, itu kan ada rambu-rambu kan, bahwa Anda memasuki kawasan berpenumpang minimal 3. Itu adalah melanggar rambu-rambu, sudah kita tegakkan juga. Tapi tadi yang berkaitan dampak daripada sosial, kaitan dengan joki-joki dan sebagainya belum maksimal. Saya minta pendapat Pak Budianto karena saya baca di sejumlah artikel begitu ya, ada pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa 3 in 1 ini sebenarnya masih bisa diberlakukan, hanya dievaluasi kembali. Sebagai orang yang berada di lapangan, apa pandangan Pak Budi? Ya, tadi saya memang pada saat rapat pun saya mengusulkan ya. Memang untuk sementara prinsipnya 3 in 1 dihapus silakan, tapi harus ada penggantinya ya. Beberapa wacana sudah dilontarkan tadi, genap ganjil, kemudian IRP. Kemudian untuk nanti merealisasikan masalah IRP, ini prosesnya cukup panjang. Karena pertama adalah kita perlu nanti mempersiapkan SDM-nya. Kemudian mungkin sarana prasarana.
termasuk juga payung hukumnya. Kemudian dalam rangka untuk memperlancar kegiatan tersebut, itu kan harus ada namanya back office atau database, itu harus dipersiapkan juga. SDM dari pihak kepolisian belum mampu Ya untuk itu? keseluruhan, bukan SDM dari SDM termasuk masyarakat juga, petugasnya dari kepolisian, dari termasuk dari masyarakatnya juga gitu. Oke, Pak Andri, ada sejumlah wacana ya kalau memang 3-in-1-nya dihapuskan, IRP, ganjil genap, mana yang lebih memungkinkan diberlakukan? Ya dalam untuk waktu dekat? jangka pendek ganjil genap. Ganjil genap itu pun sebenarnya ya program untuk menunggu penerapan IRP. Oke, jadi jadi peralihannya ya? goalnya itu di IRP. Nah, tapi jangan sampai bolong nih antara penghapusan sampai dengan implementasi IRP. Makanya untuk mengisi kekosongan ini ya dalam rangka pengendalian lalu lintas ya kita akan menerapkan ganjil genap. Realisasinya seperti apa nanti Pak Andri? Ya. Kurang lebihnya realisasinya seperti apa? Ya kita nanti akan kita siapkan ya mekanismenya seperti apa, tindakannya seperti apa, sosialisasinya seperti apa. Kita juga nanti dalam penerapan ganjil genap juga nggak langsung kita terapkan, pasti ada sosialisasi, ada waktu untuk sosialisasi atau 1 minggu atau 2 minggu kita sosialisasi ya sampai semua ya perangkat ya termasuk SDM-nya, ya tindakannya, semuanya itu betul-betul siap baru kita lakukan itu. Tapi harus kita lakukan. Nah. Ada sejumlah pernyataan yang muncul kemudian Pak Andri, kalau ganjil genap juga memang diberlakukan, ada celah lagi nih Pak, nanti orang-orang yang punya mobil tidak lebih dari 1, 2, 3, 4 hanya berganti mobil saja setiap keluar jalan ibu kota. Artinya regulasinya juga dimanipulasi lagi Pak Andri. Ya, kalau bicara manipulasi pasti ada. Ya namanya kesadaran masyarakat, ya kayak seperti ini 3-in-1. Kan diakalin juga kan? Ya, tapi kita di sini ya kesiapan daripada aparat. Ya, kita kan sekarang punya nih. Ya, nanti dari data dari Polda kan bisa kita lihat. Betul nggak? Mobil A nomor serinya ini. Nah, kalau seumpamanya terjadi, ya akan kita lakukan tindakan di luar daripada tindakan biasa. Kita akan kandangkan, kita tidak boleh keluar, akan kita pidanakan. Ini Karena pasti ya? iya, Siapa? karena supaya tidak ada lagi manipulasi. Ya permasalahan sekarang ini terus terang saja bagaimana kita menindak ya tegas siapapun yang melakukan kesalahan. Nah, kalau seumpamanya kita sudah berani melakukan tindakan tegas, insya Allah yang lain tuh ikut. Waduh, gua ngeri dah. Seperti itu. Oke. Dan ini memang harus ada komitmen. Makanya dari awal saya katakan keberanian. Daripada kita keberanian untuk melakukan menegakkan aturan itu saja. Kalau IRP sejauh ini kendalanya apa Pak Andri? Ya gini, sebenarnya tidak ada kendala. IRP itu ya mungkin karena ini ada, bukan mungkin, karena IRP itu adalah ya program yang memang baru pertama kali di Jakarta dan baru pertama kali di Indonesia. Ya. Dia memang harus menggunakan teknologi yang tinggi. Nah dia nanti akan mengambil pulsa ataupun tarif masyarakat. Ya. Nah ini betul-betul harus kita pertanggungjawabkan, harus betul-betul kita siapkan, ya kan? Nah sehingga pelaksanaan ini betul-betul berjalan dengan efektif, ya. Nah tarif yang akan kita lakukan nanti fluktuatif. Nah, semua pendapatan daripada IRP dikembalikan lagi kepada masyarakat. Wacananya untuk diperkirakan berapa tarifnya kurang lebih? range-nya sekitar 25 sampai 50 ribu. 25 sampai 50 ribu. Jadi kalau seumpamanya kayak macet seperti ini nih, ya kalau macet seperti ini kita tinggiin. Nah, dengan pertimbangan supaya ada kesesuaian perbandingan antara jumlah kendaraan dengan jumlah sarana yang ada, ya kan? Jadi IRP itu tidak hanya mengambil tarif, bukan, tapi yang paling penting bagaimana ya kita mendorong masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi masuk ke kendaraan umum. Itu yang paling penting. Kendaraan umumnya sudah siap, sudah nyaman, sudah sesuai apa tidak Pak Andri? Itulah yang menjadi PR kita. Sebelum IRP ini kita laksanakan, kan ada rentang waktu 1,5 tahun. Ya. Nah, kita harus siapkan dulu nih kendaraan. Nggak fair juga dong. Pemerintah melarang untuk jalan di sini. Kalau boleh jalan di sini harus bayar. Tapi kendaraan umumnya ya tidak memadai. Ya kita yang pertama kali kita lakukan adalah meningkatkan layanan angkutan umum. Apabila di angkutan umum di kawasan yang akan diterapkan IRP ya sudah memadai, bahkan saya minta Pak Gubernur kalau perlu ya kendaraan umum yang ada di kawasan IRP kita gratiskan. Sehingga Pak masyarakat betul-betul mau pindah ya. Kalau seumpamanya busnya udah banyak, ya sudah pasti bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Aman, nyaman, di situ ada GPS, CCTV-nya. Insya Allah masyarakat akan beralih. Ya, itu sebenarnya goalnya seperti itu. Dalam waktu dekat tidak masyarakat Jakarta ini akan merasakan transportasi yang ideal seperti itu Pak Andri? Kalau untuk peningkatan layanan pengadaan armada, insya Allah dalam waktu dekat. Karena dalam 1 tahun ini kita sudah merencanakan, ya kita akan menambah sekitar 1.800
bus. Ya, dengan perincian 600 bus dari bantuan dari Kementerian Perhubungan, ya dari PPD juga 88 juga sudah bergabung. APTB dengan pertimbangan seperti ini dia mau tidak mau, dia nggak bisa jual mahal lagi. Lo gabung, kalau nggak habis lo. Kan gitu aja udah, ya kan? Nah, nanti juga Transjakarta akan mengadakan 997. Nah, kalau sudah ada hampir sekitar 1.800, insya Allah. Nah, ini merupakan salah satu titik awal untuk penerapan IRP. Gitu. Jadi jangan IRP dulu baru nyiapin busnya. Saya sepakat. Tapi kalau boleh nih pesan terakhir untuk masyarakat, Pak Budi, Pak Andri, barangkali untuk masyarakat yang belum tahu bahwa ini uji coba diberlakukan hari ini, ada pesan barangkali Pak Budi terlebih dahulu untuk masyarakat? Ya prinsip saya bicara secara umum aja ya. Masyarakat pada saat mungkin melakukan suatu kegiatan berlalu lintas, ya tolong ini betul-betul kesiapan kendaraan, kemudian kesiapan daripada stamina fisik itu, termasuk juga pada saat mengemudikan kendaraan bermotor harus dalam mampu membangun baik budaya tertib gitu. Kemudian wajar juga dalam arti penuh konsentrasi. Pada saat kita mengemudikan kendaraan bermotor tidak boleh melakukan suatu kegiatan-kegiatan lain, misalnya menggunakan HP, melihat TV, radio apa dan sebagainya. Karena bahwa kecelakaan yang terjadi bahwa itu dipastikan itu diawali dari pelanggaran. Ya, apalagi jalurnya sekarang sudah dibuka, jalur protokol ya, artinya kendaraan akan lebih padat. Pak Andri barangkali? Kalau saya, yang pertama patuhi aturan lalu lintas. Ya, yang kedua, kalau nggak macet, udah pindah aja ke angkutan umum, selesai. Tapi angkutan umumnya janji ya, ini Iya. ada perbaikan untuk masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Pak Andri, Pak Budianto, waktu itu bersama kami pagi hari ini. Mau berputar-putar lagi ya? Baik, terima kasih. Area kembali. Baik, ini jadi terakhir adalah ini akan masih diberlakukan hingga pekan depan. Akan terus diuji apakah memang layak atau tidaknya 3-in-1 ini akan diberlakukan kembali atau dihapuskan diganti dengan kebijakan yang baru.